Shalom Bu, perkenalkan nama saya Niki Rizky Pasaribu, saya dari kelas 12 IPA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia yang bertema keluarga. Langsung saja kita masuk ke definisi hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. Selanjutnya, hak asasi manusia ini berlaku di semua tempat atau situasi dan HAM terbagi banyak macamnya. Yang pertama itu ada pribadi, hukum atau peradilan. Yang ketiga itu politik dan lain-lain. HAM ini atau hak asasi manusia ini juga dapat terjadi di berbagai macam aspek. Yang pertama itu ada masyarakat, yang kedua itu ada keluarga atau masyarakat terdekat kita, yang ketiga itu ada negara atau bangsa. Selanjutnya kita masuk ke definisi keluarga. Keluarga adalah suatu persekutuan dua individu atau lebih yang mempunyai suatu ikatan dekat. Definisi keluarga ini terdiri juga dari keluarga merupakan kerabat paling dekat dengan seseorang. Yang kedua, keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Selanjutnya, contoh pelanggaran HAM di keluarga yang marak terjadi dimanapun, bahkan di sekarang atau yang lalu pun banyak terjadi. Yang pertama itu ada pengeksploitasian anak untuk bekerja, di mana eksploitasi anak adalah tindakan semena-mena dengan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga sendiri dengan tujuan memaksa si anak untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak-anak. Nah, dan banyak sekali juga terjadi di kehidupan ini. Contohnya saja kita lihat di lampu merah, seorang anak yang disuruh menjual koran padahal usianya masih sangat muda, contohnya itu masih 6 tahun. Seharusnya dia itu sekolah dan untuk mencari ilmu, tetapi seorang orang tua mengeksploitasi anaknya untuk bekerja tanpa melihat umurnya. Nah, itu adalah contohnya. Yang kedua itu adalah seorang anak yang dilarang untuk menuntut ilmu. Nah, di sini kenyataannya banyak orang tua yang mengabaikan hal ini dengan memutuskan anaknya untuk berhenti bersekolah dan lebih baik membantu mereka di ladang atau di sawah. Kejadian ini banyak juga terjadi di kampung-kampung atau tempat tinggal orang tua kita dulu. Nah, di sini karena dulunya susah untuk mencari nafkah, jadi orang tua itu menyuruh anaknya untuk membantu ke ladang atau di sawah, bukan untuk disuruh untuk belajar karena susah payahnya untuk mencari uang. Tetapi ada baiknya, ada juga buruknya yang dilakukan oleh orang tua ini. Nah, yang ketiga itu adalah KDRT. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Contohnya ini ada orang tua yang memang dia tipikal yang jahat. Contohnya orang tuanya itu preman. Nah, dimana kalau seorang tua itu lagi mabuk terus pulang, dia bisa melakukan hal kekerasan dalam rumah tangganya. Contohnya kayak memukul, menampar atau lainnya. Nah, tapi semoga keluarga kita tidak ada yang melakukan KDRT ya. Oke, yang terakhir kita masuk ke pandangan Alkitab tentang pelanggaran HAM. Yang pertama itu saya ambil dari Kejadian 1, 2 dan Galatia 3 ayat 28. Dalam ayat Alkitab ini tentang pelanggaran HAM dapat menyebabkan atau memberikan dampak yang buruk terhadap citra manusia di hadapan Allah. Pada Kejadian 1 ini, di sana menggambarkan manusia memiliki gambar dan rupa yang sama dengan Allah, sehingga apa yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Pelanggaran HAM merupakan perbuatan dari iblis melalui dosa, sehingga citra Allah kita tutupi dengan dosa tersebut. Nah, yang kedua itu saya ambil dari Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Ayat Alkitab tentang pelanggaran HAM lainnya dapat dilihat dalam Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Dalam ayat ini kita sebagai kaum percaya dituntut untuk memiliki hidup yang baru dengan cara melepas segala kepribadian yang lama, yang buruk beserta praktik-praktiknya dan mengenakan pribadi yang baru yang mana telah dan akan dibentuk oleh Tuhan menjadi seturut dengannya. Dan Alkitab ini menjelaskan agar kita tidak melakukan HAM. Dan seandainya kita melakukan pelanggaran HAM, alangkah baiknya kita bertobat atau melepaskan segala kepribadian yang lama, banyak berubah dari kesalahan yang dulu.
Oke, itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Saya Nik Rizky Pasaribu dari kelas 12 IPA 2. Terima kasih dan shalom.